ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا. اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa kami limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Salah satu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tilawah kita pada surat Al-Jumu'ah, masuk ke ayat yang ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. Kita baca satu-satu dari surat Al-Jumu'ah dan kita baca pula satu ayat dari surat Al-Fatihah. Saya akan bacakan, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kita coba baca dari ayat ke-6 apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. 6, 7, kemudian 8. Ya. Kita baca dari ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن زعمتم أنكم أولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kita ulang sekali lagi ayat ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. Saya bacakan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita baca bersama-sama ayat ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. 1, 2, 3. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lagi 1, 2, 3. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekali lagi 1, 2, 3. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita bahas satu persatu dari ayat ke-8 berkaitan dengan hukum tajwid pada ayat yang ke-8. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada ayat ke-8 setelah kita membaca ayat ke-6 dan 7. Pada ayat yang ke-8 dimulai pada kata qul, qaf dan huruf lam, sama seperti ayat yang ke-6 sama ya, qul ya ayyuhalladzina hadu. Di sini qul ada qaf, kemudian ada lam sukun. Qaf dikeluarkan dari lidah bagian belakang, qa, qi, qul, qaf. Kemudian bertemu dengan huruf lam sukun. Lam sukun terbaca tipis. Di sini dibaca huruf lam adalah huruf tipis, kecuali saat membaca lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka terbaca tebal. Huruf lam dalam segala kondisi dia terbaca tipis, maka disenyumkan. Qul, ditarik bibirnya ke samping sehingga lamnya terbaca tipis. Kemudian qul innal mauta, ada hamzah berharakat kasrah, setelahnya ada nun bertasydid. Nun bertasydid berarti dibaca apa? Dibaca gunnah, dibaca 2 harakat. Dengungkan dulu 2 harakat, tidak terburu-buru. Dibaca 2 harakat, tidak terburu-buru. Innal mauta, masuk ke lam sukun. Nal mauta ada waw sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelum fathah maka sifatnya adalah sifat apa? Alin, sifatnya alin. Sifatnya alin artinya dibaca dengan lembut. Mauta gitu ya. Kemudian juga ada sifat rakhawah di sini, ada sifat rakhawah pada waw sukun, maka teralirkan dulu. Mauta teralirkan.
tidak langsung, tidak mauta tapi mauta, dia sempurnakan. Kemudian qul innal mautal masuk ke lam bertasydid, mautal masuk ke lam bertasydid, lam dikasih sifat apa? Lam sifatnya adalah tawassut, artinya dialirkan sedang. Oke, masuk ke lam dengan mengalir sedang. Mautal, tal ada aliran suara di sini. Mautal ladzi panjang dua harakat huruf dzal. Jadi huruf dzal keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas. Dzal, panjang dua harakat, ada ya sukun. Oke. Berikutnya tafiruna, ada ta fa kemudian ra bertasydid. Maka setiap kita mendapati huruf ra dalam kondisi apapun, berharakat maupun sukun, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinannya ra tersebut terbaca tebal, tafkhim, atau terbaca tipis atau tarqiq. Pada kondisi di sini terbaca tipis atau tebal? Tipis atau tebal? Atau boleh tebal tipis? Sebelumnya kasrah, setelahnya tasydid, harakat dhamma. Oke, maka di sini terbaca tebal. Terbaca tebal, bukan tipis, tebal. Dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena ra bertasydid dalam kondisi dhamma, maka dia terbaca tebal. Dimenangkan ra tebalnya. Tafirru, dimenangkan huruf ra dhammahnya. Sama seperti ketika kita membaca syarri, ra bertasydid berharakat apa? Min syarril waswas. Syarri di situ berharakat apa? Kasrah. Ra-nya berharakat kasrah. Syarri. Karena ra bertasydid berharakat kasrah, walaupun sebelumnya fathah, dimenangkan kasrahnya. Kenapa? Karena ra-nya bertasydid dan berharakat kasrah. Di sini sama, ra bertasydid dalam kondisi dhamma maka ditebalkan. Sama kalau ra bertasydid berharakat fathah, tebal juga. Tapi kalau ra bertasydid dalam kondisi kasrah, menangkan kasrahnya, tipisnya, tanpa melihat sebelumnya berharakat apa. Ini yang berperhatikan. Berarti kaidahnya kalau ada ra bertasydid maka kita lihat harakat ra tersebut. Kalau fathah atau dhamma maka dibaca tebal, kalau kasrah maka dibaca tipis. Maka di sini dibaca tafirru, langsung, tidak dibaca tafirru agak, tapi tafirru langsung tebal. Dari kasrah langsung menuju tebal. Tafirru. Oke, paham? Oke, panjang dua harakat. Ada ra berharakat dhamma, setelahnya waw sukun, panjang dua harakat. Matabi'i. Tafiruna minhu, ada nun sukun ketemu ha mati, dibaca jelas. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi tenggorokan. Karena ada nun sukun bertemu apa? Ha mati. Minhu. Kemudian fa innahu mulaqikum. Fa innahu ada nun bertasydid, tunggukan dua harakat. Qulna fa innahu, panjang dua harakat, ditandai dengan waw kecil dhamma, kemudian depannya ada waw kecil, maka dipanjangkan dua harakat. Disebut dengan bacaan ada yang mengatakan matsilah qasirah ya, atau matabi'i biasa, panjang dua harakat. Fa innahu mulaqikum adalah panjang dua harakat. Mulaqikum panjang dua harakat. Qikum ada qaf setelahnya ya sukun, ada
ada kaf setelahnya mim sukun. Di sini ada dua huruf yang secara pengucapan hampir sama, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Qaf dan kaf. Maka tidak disamaratakan ketika membaca kata mulaqikum, tidak dibaca mulaqikum, tapi yang pertama qaf, yang kedua kaf. Mulaqi, kum, kakikum, kum. Oke, paham? Maka terbaca mulaqikum, qikum, qaf dan kaf bedakan. Paham? Panjang dua harakat. Mulaqikum, berhenti di sini. Oke, berhenti di sini. Ada apa? Waqaf, sad dan lam. Artinya apa? Al-waslu aula, wasal lebih utama. Wasal lebih utama. Kalaupun mau berhenti maka tidak mengapa. Berhenti tidak apa-apa di sini. Oke. Kalau di wasal maka dibaca izhar, kalau di waqaf maka berhenti pada mim sukun. Kemudian summa turaddun. Nah, kemudian kalau kita memilih berhenti maka tidak perlu mengulang dari kata sebelumnya, langsung dari setelah sad dan lam, setelah waqaf al-waslu, langsung saja dari sini. Ya. Summa turaddun, mim sukun bertasydid temukan dua harakat. Mim bertasydid temukan dua harakat. Summa turadduna. Qa tebal, turadduna, panjang dua harakat. Turadduna. Terus di sini ada kata ila alimil ghaibi. Ila panjang dua harakat. Ila panjang dua harakat. Ila alimil ghaibi. Hamzah ain. Di sini hamzah, di sini ain. Jadi ila alimil ghaib. Panjang dua harakat. Alimil ghaibi. Yang alimil ghaibi masuk ke lam sukun dari mim. Alimil ghaibi. Oke, sifatnya apa tadi? Alin, sifat alin, maka dialirkan sifatnya rafa'ah pula. Alirkan suaranya ghaibi. Kalau berhenti di sini maka menjadi sifat apa? Contoh, kalau berhenti di sini maka sifatnya berubah menjadi ada matlin. Boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 rakaat. Boleh ila adimil ghaib. Boleh 2, 4 atau 6 harakat. Gitu ya. Oke, tapi kita tadi lanjut wasyahadati. Ada shin bertasydid. Shin keluar dari mana? Shin keluar dari, kalau kita umpamakan lidah, shin ada pada ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini bagian belakang, paling belakang lidah. Shin ada di tengah lidah. Shin. Kemudian apa lagi? Jim. Satu lagi apa? Ya. Jim, shin dan ya ada di tengah lidah. Ja, sya, ya, sama. Tengah lidah. Jim, shin dan ya keluar dari lidah bagian tengah. Oke. Jim, shin dan ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian wasyahadati, maka tidak terbaca di sini. Di sini tempatnya huruf apa? Ujung lidah. Sin, sad, za. Ujung lidah ketemu bawah atau gigi bagian bawah. Nanti ujung lidah ketemu gigi seri atas ada sendiri, ujung lidah ketemu gusi ada sendiri, dan ujung lidah ketemu langit-langit ada sendiri. Nah, paling bawah sin, sad dan zai. Ini seringkali tertukar. Shin dan sin, sya, sa, bedakan. Sin, shin. Gitu ya, maka tidak terbaca wassahadah, tapi wasyahadah. Sya. Oke.
Panjang 2 harakat. Wasyahadati. Kalau berhenti di sini maka dibaca wasyahadah, mati hak mati. Tapi kalau dilanjut maka menjadi tak. Wasyahadati fayunabbi'ukum dapat bertasydid ditekan fayunabbi'ukum, berarti di sini kita. Oke. Kemudian kalau berhenti maka maka lanjut atau mengulangnya dari kata fayunabbi'ukum, dari kata fayunabbi'ukum dengungkan 2 harakat, mim sukun ketemu ba, dibaca apa bacaannya? Iqlab. Bukan iqlab. Kalau iqlab nun sukun ketemu dengan ba, kalau mim sukun ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Dengungkan sama 2 harakat. Bima panjang 2 harakat. Nun sukun ketemu ta, kuntum, nun sukun ketemu ta, maka ikhfa juga. Ikhfa tapi beda, ikhfa haqiqi gitu ya. Di sini yang perlu diperhatikan dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, nun sukun ketemu ta, ikhfa-nya dibaca ikhfa yang tipis. Ya, tipis. Ditipiskan. Maka disenyumkan. Kuntum tidak dibaca kuntum, maka menjadi tebal ikhfa-nya atau dengungnya. Ditipiskan, disenyumkan supaya bacaannya menjadi tipis. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian mim sukun ketemu ta, sukunnya ditulis berarti dibaca jelas. Terakhir ta'malun, alifkan huruf ain, sifatnya tawassut. Alifkan ta'malun. Panjang. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat, disebut dengan mad arid lis sukun, mad arid lis sukun. Oke, ini demikian ayat ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Ditanyakan silakan, Pak. Ada yang tanyakan? Monggo silakan. Ada yang belum jelas dari ayat ke-8 pada surat Al-Jumu'ah? Ya, silakan, Pak. Bedanya rokhwa dengan tawasud, ya, dua-duanya sama-sama sifatnya mengalir. Namun sifat dari sifat dari rokhwa cenderung temponya lebih panjang sedikit, ya, lebih mengalirnya lebih panjang daripada huruf tawasud. Huruf tawasud. Apa saja huruf tawasud? Ada huruf tawasud. Tawasud hurufnya adalah huruf lam, nun, ain, kemudian mim, kemudian ra. Disingkat menjadi lin umar. Lam, nun, ain, mim dan ra. Lin umar. Kalau kita membaca huruf-huruf ini dalam kondisi sukun maka akan terlihat ada alirannya. Al, gitu ya. An, a, am, al, alir. Tapi alirannya sedikit, tidak terlalu panjang. Ada huruf-huruf yang mengalirnya lebih panjang, lebih banyak. Oke. Ada yang tidak mengalir tetapi langsung berhenti ketika dalam kondisi sukun. Apa saja?
hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Ajid, qatin, bakat. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Huruf 8 huruf ini ketika dalam kondisi sukun langsung berhenti. A berhenti, ad berhenti, jim, ad berhenti, ab ab ad berhenti langsung. 8 huruf disebut sifatnya bang syiddah. Kalau tadi sifatnya namanya tawassul. Selain berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, 10, 11, 12, 13. Selain 13 huruf tersebut maka dibaca mengalir. Namanya sifatnya apa tadi? Rohwa, sifatnya mengalir. Contohnya selain yang ada pada huruf-huruf yang di atas ini, apa contohnya? Diurutkan. Fa, berarti ketika dibaca as mengalir. Gitu ya. Contoh lain, sa, jim, dal, al mengalir. Zai, az mengalir, dan seterusnya. Ya, selain huruf-huruf yang 13, berarti berapa? 15 huruf mengalir secara sempurna atau sifatnya rohwa. Kayak itu yang perlu diperhatikan. Itu Pak. Ada lagi sifat rohwa, sifat syiddah, dan sifat tawassul. Silakan kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan Bang. Lin Umar artinya Lin Umar. Lin Umar artinya Lin itu lembutlah wahai Umar bin Khattab. Kemudian ajid qatin bakat artinya saya mendapati kucing dalam kondisi menangis. Ajid qatin bakat. Apa hubungan? Tidak ada hubungannya. Itu hanya untuk memudahkan dihafal saja. Gitu ya. Baju di toko itu sama. Kalau dalam bait syair juga ada contohnya ketika menyebutkan si huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Cara menghafalnya gimana, Pak? Cara menghafalnya gimana? Ta, gitu ya. Ta, asal satu itu. Kalau dipersingkat, Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala memberikan satu bait syair mudah dihafal. Sif la sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalimah. Satu bait syair. Gitu ya. Itu setiap kata pada bait syair tadi itu dimulai dengan huruf ikhfa semua. 15 huruf. Sif berarti sada, za berarti za, sana berarti sa, dan seterusnya. Artinya apa? Ada artinya, gitu ya, makanya dikasih arti supaya memudahkan untuk dihafal. Sif za sana. Sifatilah dirimu dengan sifat orang-orang yang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama. Betapa banyak orang yang mulia dikarenakan sifat yang mulia. Dum tayyiban, tetaplah menjadi orang yang baik. Zid fi tuqan, tambahkan ketakwaan. Da' zalimah, jauhilah kezaliman. Gitu ya. Nah, itu para ulama seringkali memberikan atau sesuatu yang dihafal itu dijadikan sebagai suatu kalimat yang bermakna sehingga mudah untuk dihafalkan tanpa ada maksudnya. Jadi maksudnya tidak ada alasan apa
kenapa kok hubungannya apa dan seterusnya, tapi dijadikan sebagai kalimat-kalimat yang mudah untuk dihafal seperti itu. Ada lagi kayak tadi baju di toko gitu kan, nggak ada hubungannya baju sama huruf qalqalah, tetapi untuk memudahkan dihafal saja baju di toko seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi ayat ke-8, kita baca bersama-sama ayat ke-8 dari surat Al-Jumu'ah. Kita baca ta'awudz, kemudian baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lagi 1, 2, 3. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke. Ada yang mau baca ayat ke-8 silakan. Kalau ada yang mau baca ayat ke-8 mewakili sekian banyak yang hadir. Silakan. Ada yang bersedia menjadi duta? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Misalnya qul innal mautal ladzi, kalau saya baca ladzi itu al-ladzi boleh nggak? Sedangkan itu kan hamzah alif ben alif, boleh nggak saya baca al-ladzi? Dibaca al-ladzi. Hamzah al-ladzi. Betul. Boleh nggak saya baca al-ladzi? Contohnya? Ya itu al-ladzi. Contohnya ketika innal mauta alladzi atau innal mauta alladzi. Itu kan kalau dibaca innal mauta alladzi. Terus cuman mau saya baca al-ladzi boleh nggak? Enggak saya sambungkan. Kalau berhenti boleh. Kalau kita berhenti di kata contoh innal mauta alladzi gitu ya, maka boleh kita baca alladzi tafirruna, boleh alladzi, maka harus bukan boleh tapi harus dibaca
hamzanya dibaca di sini harus dibaca a, gitu ya, harus dibaca alladzi. Kita tidak sekedar ladzi tapi alladzi. Ketika memulai pada kata alladzi maka harus dibaca a, alladzi. Walaupun tidak sempurna, walaupun dimulai dari sini kurang sempurna, gitu ya, kurang sempurna. Oke, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau baca atau mau bertanya, boleh, silakan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Insyaallah. Salat subuh. Ya, imam salat asar atau salat subuh atau salat maghrib itu sama sebetulnya. Harusnya sama gitu ya. Sama dalam artian apa? Sama-sama yang harus betul. Ya, sama-sama yang harus betul bacaannya. Tidak dibedakan imam salat subuh harus betul bacaannya, imam salat zuhur boleh salah, boleh. Enggak boleh. Harus Kenapa harus diulang lagi pada kata fayunabbi'ukum? Karena di sini tidak ada waqaf, tidak ada tanda waqaf, maka kita ulang dari beberapa kata sebelumnya supaya makna yang terkandung dalam ayat tersebut tidak rusak, gitu ya. Oke, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kita langsung bima kuntum ta'malun maka menjadi rusak maknanya. Fayunabbi'ukum harus diulang dulu. Gitu ya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka yunabbi'ukum, Allah akan mengabarkan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Akan tidak pas ketika kita berhenti fayunabbi'ukum, maka Allah akan mengabarkan kepada kalian, terus diputus, terus langsung bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, itu kan kurang pas. Harusnya kan ada kata yang sempurna yang harus terbaca secara pas, gitu ya, tidak terputus-putus seperti itu. Nah, maka tanda wakaf itu penting untuk kita perhatikan ketika membaca Quran, kemudian bertemu dengan tanda wakaf, maka kita harus tahu ini wakaf apa. Apakah harus berhenti, apakah boleh berhenti, apakah boleh lanjut, apakah lebih baik lanjut, dan seterusnya, gitu ya. Kalau tidak ada tanda wakaf, maka jangan kita mengambil pendapat sendiri. Ini langsung aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kadang-kala ada makna yang rusak ketika kita putus-putus, gitu ya. Nah, itu yang ditakutkan. Kenapa para ulama memberikan tanda wakaf? Supaya kita tidak salah tergelincir ketika membaca Quran, gitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke. Masuk waktu syuhur, kita masih ada berapa menit nih? Kita baca sedikit tafsir ringkasnya dari apa yang telah kita baca. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang yang mengaku bahwasanya za'amtum annakum awliya'ul lillah, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi mereka mengaku itu tidak hanya sekedar pengakuan saja, tetapi apa? Tidak
tidak sekedar pengakuan, tetapi mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat itu berada di atas kesesatan, ya. Menganggap Nabi dan para sahabat, risalah yang dibawa Nabi itu bukan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Islam yang datang. Mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Sebagaimana hal tersebut dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, maka Allah tantang, kalau seperti itu silakan berharap kematian saja. Coba kalau kalian wali-wali Allah, maka berharap kematian saja. Kenapa? Karena dengan kematian maka kalian akan dekat dengan Allah, masuk surga langsung, gitu ya. Maka mereka tidak berani mengatakan saya berharap mati. Kenapa? Kalau mengatakan seperti itu mereka akan mati langsung. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari Nabi bersabda, berkata Abu Jahal berkata, Inna ra'aitu Muhammadan indal Ka'bah la'atinahu hatta ata'u ala unuqi. Kalau saya melihat Muhammad, kata Abu Jahal, pasti kalau saya melihat Muhammad berada di samping Ka'bah, maka pasti aku akan, kata Abu Jahal, pasti aku akan injak kepalanya, kata Abu Jahal. Ya. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau fa'ala, kalau dia benar-benar melakukan hal tersebut, la akhadathul malaika iyanan, pasti malaikat langsung akan menghabisinya, gitu ya, kata Nabi SAW. Pasti akan mencengkeram, maka akan menghabisinya langsung seketika itu. Kemudian Nabi menambahkan, walau annal yahuda tamannaul maut lamatu, kalau orang Yahudi berani juga mereka berpandangan mengatakan kami berani mati, gitu ya, pasti mereka langsung mati, kata Nabi SAW, gitu ya. Makanya Allah tantang, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan dari perkataan orang Yahudi. Maka pada ayat ini, pada ayat yang kita baca, ayat keberapa tadi? Ke-8, Allah tantang. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, yang sebelumnya orang Yahudi itu mereka tidak akan berani mati, dan mereka dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat ke-94 sampai 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada terkait dengan orang Yahudi, kalau mereka itu betul-betul menganggap bahwasanya mereka akan masuk surga, gitu ya, maka Allah menantang mereka mati, ya, sama ayatnya, gitu ya. Dan mereka tidak berani mengatakan seperti itu dikarenakan kedurhakaan mereka. Dan ayat ke-96 Allah mengatakan, dan tidaklah kamu mendapati orang yang paling tamak terhadap kehidupan melainkan orang Yahudi. Orang yang paling tamak supaya hidup selama-lamanya itu adalah orang Yahudi. Satu, karena mereka ingin kesenangannya. Yang kedua, karena mereka takut dihisabnya. Kata para ulama seperti itu. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, dalam surat Al-Baqarah. Mereka menginginkan supaya mereka itu dihidupkan selama 1000 tahun. Yu'ammaru alfasana, gitu ya. Dan seterusnya. Maka Allah SWT menurunkan ayat berikutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apa tadi? Innal mautal ladzi tafirun, sesungguhnya kematian yang kalian itu berlari darinya, fa innahum mulaqikum, sesungguhnya dia akan menemukan kalian. Sesungguhnya kalian pasti akan mendapati kematian tersebut. Summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib wa syahadah, zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan maka akan dikabarkan kepada kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Dari sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kata para mufassirin
Katakanlah wahai Muhammad, alladzi tahrubuna minhu wa takhafuna ayyuhal yahud. Bahwasanya kematian yang kalian itu berlari dan kalian takut wahai orang-orang Yahudi, masih ada kaitannya dengan orang Yahudi. Gitu ya. Fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan mendapati kalian, pasti kalian akan mendapati kematian. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian itu berlari, pasti kematian itu akan mendapati kalian walaupun kalian berada pada bangunan yang kokoh, fi burujin musyayyadah dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada ayat yang ke-8 ini berkaitan dengan kematian. Kematian pasti akan mendapati setiap manusia, tidak terkecuali. Makanya Abul Atahiyah mengatakan al-mautu babun, kematian itu seperti pintu. Wa kullun nasu dakhilu, dan manusia itu pasti melewatinya. Enggak ada satupun yang enggak melewati pintu tersebut, pintu kematian. Semua orang pasti akan mendapati kematian. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaib, zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kenapa Allah mendahulukan gaib dulu sebelum yang nampak dulu? Kenapa? Kata para ulama, litaqidi kamali ilmihi. Allah mendahulukan yang gaib dulu menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah. Gitu ya. Yang gaib saja tahu, apalagi yang nampak. Maka Allah mendahulukan yang gaib dulu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kematian, maka ada satu riwayat yang satu kisah yang patut untuk kita perhatikan. Kisah yang kata para ulama sebenarnya kisah ini dari tabi'in, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seorang tabi'in. Dan kata para ulama, kisah ini lebih dekat kepada Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang dikisahkan oleh Bani Israel. Dan terkait dengan kisah-kisah Bani Israel, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan kisah-kisah Bani Israel, Nabi mengatakan hadithu wala haraj, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kisahkanlah apa yang dikisahkan Bani Israel dan tidak ada dosa dan tidak ada hal yang dilarang di situ. Gitu ya. Selama kisah tersebut ketika tidak ada kevalidannya, maka kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, maka jangan kalian dustakan dan jangan kalian percayai. Gitu ya. Selama hal tersebut tidak ada riwayat yang jelas, maka jangan didustakan dan jangan dipercayai. Okay. Kisah tersebut jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seorang menteri dari Daud alaihi salatu wasalam. Nabi Daud alaihi salatu wasalam dulu memiliki menteri. Sepeninggal Daud alaihi salam, menteri tersebut menjabat di eranya anak Nabi Daud. Siapa anaknya Nabi Daud alaihi salam? Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian dikatakan suatu kali seorang wazir itu menteri, waziran jalilul qadar, dia memiliki kedudukan yang agung. Ketika dia menjabat di masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, suatu ketika wazir atau menteri tersebut duduk bersama Nabi Sulaiman. Duduk bersama siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam di waktu duha. Di waktu apa? Waktu duha. Fadakhala alaihi rajulun. Suatu ketika datang seorang laki-laki. Fasallama alaihi. Kemudian orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Sulaiman dan menteri tersebut. Gitu ya. Kemudian orang laki-laki tersebut mengajak bicara Nabi Sulaiman sambil melihat orang yang berada di sampingnya, yaitu menteri tadi. Dilihat dengan tatapan yang sangat dalam, dengan tatapan yang
yang tajam, dengan tatapan yang sangat tajam. Fafazza al-wazir, maka wazir tersebut menteri tersebut merasa takut, gitu ya. Fafazza al-wazir, dia merasa takut. Falamma kharaja ar-rajul, maka ketika laki-laki tersebut telah keluar, wazir tersebut, menteri tersebut kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, siapa laki-laki tersebut? Siapa laki-laki yang tadi datang?" Gitu ya. Dia pandangannya telah membuat aku takut. Pandangannya telah membuat aku takut. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza malakul maut." Itu tadi itu malaikat kematian atau malakul maut. Gitu ya, malakul maut. Yang dia berubah menjadi wujudnya menjadi seorang laki-laki. Gitu ya. Fafazza al-wazir wa baka. Kemudian dia nangis dan kemudian dia merasa takut dan nangis. Kenapa? Bisa jadi ajal saya dekat berarti karena dia melihatnya seperti itu. Jangan-jangan ada apa-apa gitu ya. Maka dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, saya meminta kepadamu satu permintaan. Apa? Anta murarri fatahmiluni ila ab'adi makan ilal Hind. Tolong perintahkan angin supaya saya dibawa angin tersebut ke negeri paling jauh. Ke mana? India. Sebagaimana kita ketahui dan disebutkan Allah dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin itu mudah bagi Nabi Sulaiman. Gitu ya, Nabi Sulaiman itu diantara mukjizatnya adalah bisa mengendalikan angin. Gitu ya. Wasakharna riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asabat dalam surat Sad. Maka orang tersebut minta, wazir tersebut minta supaya apa? Saya ingin ke wilayah paling terjauh supaya saya nggak mati gitu ya. Kalau saya takut nih, saya ingin ke India. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa laki-laki tersebut. Maka ketika keesokan harinya laki-laki tersebut malakul maut tadi datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Qad afza'ta sahibi." Kamu itu sudah membuat takut kawanku tadi kemarin, gitu ya. Engkau telah membuat kawanku menjadi takut, kata Nabi Sulaiman. Kemudian malakul maut tersebut mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, inni dakhaltu alaika fit duha." Wahai Nabi Sulaiman, kemarin itu saya masuk atau saya bertemu dengan engkau di waktu duha. Di waktu apa? Duha. Sedangkan Allah itu telah memerintahkan aku untuk mencabut orang tersebut di mana? Di India, gitu ya. Gitu. Fa'ajabtu annahu indak. Saya merasa heran, saya merasa takjub kenapa kok dia di sini gitu ya. Orang ini bukan gitu kan maksudnya. Kok dia bisa, saya diperintahkan mencabutnya di India, bukan di sini. Sedangkan orangnya di sini waktu duha. Waktu duha sampai waktu duhur kan sebentar gitu ya. Famada fa'alt, maka kata Nabi Sulaiman, apa yang kau lakukan? Faqala malakul maut, maka dia mengatakan, malakul maut berkata, "Dhahabtu ilal makan alladhi amarani yakbidu ruhahu." Saya pergi ke tempat yang diperintahkan Allah untuk mencabutnya. Fawajadtuhu yantabiruni, maka aku dapati dia sedang menunggu saya, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Saya diperintahkan Allah mencabut di India, kemudian saya sampai sana, ternyata saya mendapati dia sedang menungguku, gitu ya. Kata malakul maut, faqabaltu ruha, maka saya cabut nyawa dia, gitu ya. Masya Allah. Nah, ini disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian disebutkan pula Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhud dan seterusnya. Tetapi kisah ini kata para ulama sebagai kisah Israiliyah. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tabrani, Imam Hakim. Apa itu? Nabi pernah bersabda, "Idza qadallahu li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu meninggal di satu tempat, maka ja'ala lahu ilaiha hajah, maka Allah akan jadikan dia itu punya hajat di situ.
gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba wafat di situ, meninggal di situ, maka Allah berikan hajat bagi orang tersebut untuk datang ke situ. Gitu ya. Sering kan seperti itu gitu ya. Yang tidak pernah keluar kota, kemudian sekali keluar kota meninggal di situ. Ada hajat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di situ. Maka ini berkaitan dengan kematian yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya kematian itu pasti akan menimpa setiap makhluk, setiap orang. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.